pertemuan ke-6 ini nanti kita akan membahas terkait dengan pemodelan matematis. Minggu yang lalu kita sudah sampai membahas contoh pemodelan yaitu dengan menggunakan linear programming dan kemudian menggunakan EOQ. Dan kemudian minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Di sini yang akan dibahas adalah terkait dengan mathematical model, kemudian klasifikasi, analisis mathematical formulation, dan kemudian ada model testing and sensitivity. Nah, kemudian mathematical model itu apa? Di sini disebutkan sebagai representasi simbolis yang melibatkan formulasi matematika abstrak, itu kita namakan dengan mathematical model. Dan kemudian ada mathematical formulation, ini terdiri dari simbol, kemudian menghubungkan formulasi matematika dengan karakterisasi sistem. Jadi mathematical model itu atau model matematis ini tidak hanya menunjukkan angka-angka atau persamaan-persamaan, tetapi di balik angka dan persamaan yang ditunjukkan sebenarnya terkandung nilai, terkandung suatu variabel atau suatu parameter atau koefisien yang terkait dengan sistem yang ada. Kemudian ada model empiris dan model teoritis. Nah, empirical model ini lebih didasarkan kepada kotak hitam. Jadi didasarkan kepada pengalaman-pengalaman, didasarkan kepada pengamatan-pengamatan yang ada di masa yang lampau. Ini disebut sebagai model empiris. Kemudian ada model teoritis, ini menggunakan teori-teori tertentu dan kemudian karakterisasinya digunakan merujuk pada suatu nilai-nilai dari hasil penelitian terdahulu. Contohnya kalau implementasinya, kalau di suatu di lapangan, kemudian Anda mengamati di sana, melakukan pengamatan di sana, kemudian didapatkan jumlah cacat, jumlah cacat produknya adalah 10. Nah, 10 dari sekian dari 100 dari 1000 jumlah produksi, cacatnya 10. Nah, nilai 10 itu besar atau tidak, itu kalau secara teoritis ini mungkin kita bisa menggunakan model Six Sigma. Jadi dari sekian perbandingan antara produksi dan produksi dengan jumlah cacatnya tadi, berapa jumlah nilainya, berapa sigmanya, dan seterusnya, itu bisa kita bandingkan. Tapi kalau berdasarkan empiris, ini berdasarkan pengalaman. Contohnya kalau empiris itu nilainya kalau di atas 5% itu dianggap sudah besar dan sebagainya, itu kita sebut sebagai model empiris. Dan jadi berdasarkan pengalaman kalau model teoritis itu berdasarkan nilai-nilai yang sudah teori-teori yang sudah dikembangkan secara umum. Kemudian model yang ada di sini, model matematis yang ada ini bisa memenuhi atau bisa sesuai, bisa cocok ke dalam 4 jenis sistem, yaitu sistem yang deterministik statik atau sistem yang deterministik dynamic, kemudian atau sistem yang probabilistik static atau stokastik dynamic. Nah, untuk yang deterministik static itu kaitannya dengan sistem yang kalau deterministik nilainya sudah bisa ditentukan, sudah bisa diperkirakan sebelumnya. Contohnya kemarin Anda belajar tentang linear programming. Itu kan nilai-nilai atau angka-angkanya sudah bisa Anda tentukan sebelumnya. Jadi kalau yang probabilistik static ini nilainya berupa kemungkinan. Kemungkinannya berapa? Apakah kemungkinannya berapa di situ? Contohnya Anda melempar dadu, itu kan ada kemungkinannya. Kemungkinan keluar angka 1 sekian, kemungkinan keluar angka 2 sekian,
kemungkinan keluar angka 3 sekian persen dan seterusnya. Itu contohnya. Kemudian kalau stokastik ini acak. Kalau stokastik ini lebih acak lagi. Kemudian stokastik dynamic. Jadi kalau stokastik dynamic nilainya ini berubah seiring waktu dan cenderung acak. Jadi acak itu dalam arti nilai yang ada ini bisa berubah dengan apa ya? Dengan nilai yang memiliki variasi yang lebih banyak seperti itu. Kemudian dari sini kita bisa memetakan kalau yang deterministic static formulation ini kita bisa menggunakan pendekatan linear programming. Kemudian ada deterministic dynamic formulation, kita bisa menggunakan dynamic programming. Kemudian probabilistic static formulation, kita bisa menggunakan regression analysis atau design experiment, design of experiment. Dan kemudian stochastic dynamic formulation, kita bisa menggunakan Markov process atau renewal process. Nah, nanti kita akan, ini yang linear programming saya anggap Anda sudah memahami. Kemudian nanti saya akan mencoba menjelaskan yang Markov dengan pendekatan rantai Markov ya di situ. Kemudian untuk mathematical formulation di sini kita bisa memodelkan deterministic system. Ini ada static formulation atau dynamic formulation. Kalau static formulation berarti nilai-nilai yang ada di situ, variabel-variabel atau koefisien ataukah konstanta yang ada di sana, nilainya selalu sama. Kalau yang di dalam dynamic formulation, ini nilainya bisa berubah seiring dengan waktu. Katakanlah nanti harganya, katakanlah terkait dengan harga, nanti harga itu akan berubah dengan deret seperti apa. Contohnya kalau bulan ini harganya 1.000, bulan depan harganya 2.000, bulan depannya lagi harganya 3.000, contohnya seperti itu. Kemudian ada beberapa step untuk mathematical formulation. Yang pertama, buang asosiasi, sehingga hanya formulasi matematika yang dipertahankan, kemudian lakukan analisis formulasi, kemudian memperkenalkan kembali asosiasi yang dibuang. Ini step yang dilakukan. Kemudian ada tipe of analisisnya. Yang pertama adalah kualitatif dan kuantitatif analisis. Nah, yang kualitatif analisis di sini, jadi analisisnya dilakukan secara kualitatif. Sama halnya kalau Anda membuat kuesioner, kemudian menanyakan kepada teman Anda, apakah Anda puas atau tidak dengan rasa makanan sebelah ini. Katakanlah sebelahnya apa? Mungkin kan ada parameternya. Sebelahnya apakah terlalu pedas, kemudian apakah terlalu manis, atau apa di situ. Jadi ada nilainya. Kemudian ada kuantitatif analisis. Kalau kuantitatif analisis ini terkait dengan angka-angka, dengan nilai-nilai yang didapatkan dari hasil analisa, dari perhitungan yang ada. Dan di sini kita bisa melakukan analytical method ataupun computational method. Jadi kita bisa melakukan analisis secara manual ataukah dengan menggunakan komputasi. Nah, kemudian apapun model yang dibuat, Anda harus mempertimbangkan yang namanya validasi. Jadi ada internal validity dan kemudian ada external validity. Nah, internal validity ini adalah terkait model yang dibuat apakah sudah tepat atau benar. Kemudian external validity atau validasi ini terkait dengan apakah model itu sudah merepresentasikan realitas atau belum. Jadi ketika Anda membangun suatu model, kemudian modelnya dijalankan, kemudian kok ternyata modelnya tidak jalan, tidak bisa menampilkan hasil yang visible, maka ya langkah yang harus dilakukan adalah namanya verifikasi. Tetapi kalau modelnya itu jalan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan
maka yang dilakukan adalah validasi. Jadi ada verifikasi dan validasi. Verifikasi ini lebih kepada nilai-nilai yang apa namanya, nilai-nilai yang terkait dengan model itu. Kemudian kalau yang validasi ini kaitannya dengan keluaran atau output yang dihasilkan dari model tersebut. Oke. Nah, nanti kalau Anda belajar tentang simulasi di semester selanjutnya, Anda akan melihat bagaimana verifikasi dan validasi dari suatu model. Oke, itu dilakukan mungkin dengan cara yang cukup mudah kalau validasi. Tapi kalau dalam pemodelan ini kita harus mempertimbangkan. Contohnya gini. Nanti kalau Anda membuat model, kemudian contohnya nanti saya akan jelaskan saja. Saya akan jelaskan contohnya model EOP saja lah, katakanlah dari suatu EOP diketahui nilai R-nya adalah 20.000. Contohnya setiap tahun kebutuhannya adalah 20.000. Kemudian dari suatu nilai, kemudian didapatkan nilai hi optimalnya adalah contohnya adalah 10.000. Oke, ini contoh saja ya, hanya contoh. Nah, ketika 10.000 berarti dalam satu tahun berarti ada 2 kali pengisian kembali. Jadi ini pengisian kembali dalam waktu 1 tahun. Jadi ada pengisian pertama dan pengisian kedua. Nah, jeda waktunya berapa? Jeda waktunya kalau kita hitung secara periode bulan, ini kemungkinan jatuh di sebenarnya saya perbaiki gambarnya. Contohnya seperti ini, mungkin tidak begitu presisi ya di sini. Jadi dalam 1 tahun ada 2 kali pemesanan di sini. Di titik ini terjadi pengisian kembali dan di titik ini terjadi pengisian kembali. Kemudian karena tadi diketahui nilai hi-nya adalah 10.000. Nah, apakah ini hasil ini valid? Hasilnya ini bisa dikatakan verified atau tidak di situ. Ternyata kalau dari hasil pemodelan ini bisa dikatakan verified ketika nilai yang keluar ini memang sudah tepat. Jadi dari hasil perhitungan yang ada, hi sama dengan 2CR dibagi dengan P kali M atau dibagi dengan H, itu ketemu angka ini. Kalau ini perhitungannya benar, ini kita anggap sudah verified. Tetapi kalau kemudian ini akan diuji lagi dengan nilainya ini apakah sesuai atau tidak. Jadi apakah memungkinkan produk ini dipesan dalam jumlah 10.000. Dan hasil nilai 10.000 ini bisa jadi tidak valid atau bisa jadi tidak valid kalau dijalankan. Contohnya kenapa bisa tidak valid? Mungkin yang pertama di sini karena adanya kapasitas simpan. Kalau yang datang disimpan itu hanya 1.000 atau di bawahnya, mungkin perusahaan masih punya space. Tetapi kalau 10.000, apakah punya space atau tidak? Contohnya ini kan tadi saya belum menyebutkan contohnya apa.
barangnya. Nah, ini contohnya kalau 10.000 itu adalah tiang panjang untuk kereta listrik katakan, atau kereta yang MRT atau LRT contohnya. Maka jumlah 10.000 itu kan jumlah yang besar, dan ini harus kita validasikan dengan kapasitas yang tersedia. Jangan sampai Anda menentukan pemesanannya 10.000, setelah 10.000 datang dipesan dan kemudian barangnya datang, kemudian tidak, malah bingung mau diletakkan di mana, karena tempatnya hanya mampu menampung 1.000 saja. Tapi secara ekonomis, hitung-hitungan, nilai itu yang muncul di situ. Atau mungkin kalau masalah kapasitasnya terpenuhi, kita juga harus melihat kalau pemesanannya berarti hanya 2 kali dalam 1 tahun. Contohnya kalau barangnya itu contohnya buah ya, kalau barangnya itu contohnya buah ataupun produk-produk hasil pertanian, kalau skemanya seperti ini, berarti kan penyimpanan dari titik ini ke titik, dari titik sini ke titik sini, itu kan sekitar 6 bulan. Kalau hitung-hitungan kasar ya, ini saya nggak menghitung per hari berapa, habis berapa, dan seterusnya. Tetapi kalau secara hitung-hitungan kasar saja, saya bisa melihat bahwa ini habisnya 6 bulan. Nah, 6 bulan itu apakah layak atau tidak? Nah, layak atau tidak kita bisa sinkronkan dengan masa kadaluarsa. Contohnya di tempat itu kadaluarsanya hanya 4 bulan. Berarti kalau 4 bulan di titik ini mengalami, dari titik ini menuju titik ini, berarti akan ada yang terbuang di situ. Jadi dari titik ini menuju titik ini akan ada produk yang terbuang kalau skemanya seperti itu. Dan itu perlu kita lakukan validasi. Apakah model yang dibuat itu sudah layak atau belum. Kemudian saya lanjutkan lagi. Kemudian ada analisis sensitivity. Analisis sensitivity terkait dengan perubahan nilai. Contohnya tadi terkait dengan model EOQ tadi, contohnya terjadi perubahan biaya pemesanan yang tadinya pemesanannya harusnya biayanya 1 juta naik jadi 2 juta, yang naik biaya penyimpanannya yang tadinya 10.000 naik jadi 12.000 di situ. Maka di situ akan ada nilai yang berubah. Nah, nilai-nilai ini harus kita uji juga, sehingga nanti kita bisa mendapatkan analisis sensitivitas. Kalau harganya naik, apakah model itu masih layak atau tidak? Kemudian dalam pemodelan kita juga harus mempertimbangkan evaluasi kebijakan yang diusulkan harus didasarkan pada pengamatan kinerja aktual. Kemudian data yang digunakan untuk pengujian harus independen. Kemudian tes seharusnya tidak hanya memberikan kinerja yang diharapkan, tapi juga beberapa ukuran variabilitasnya. Jadi ketika ada variabilitasnya, ketika ada contohnya standar deviasinya berapa, dan sebagainya. Kemudian ini adalah sensitivity analysis, saya rasa saya tidak akan menjelaskan. Kemudian ini contohnya ini adalah model EOQ yang dibuat, ini contohnya, di mana ketika di sini didapatkan EOQ-nya adalah 16,25 ton pemesanannya, kita juga harus bisa memastikan kalau di sini katakanlah biaya simpannya itu naik, biaya atau biaya pemesanannya naik, apakah model ini masih akan tetap sama atau bergeser. Kalau itu bergeser, bergesernya sampai seberapa jauh, itu harus kita pertimbangkan. Katakanlah di sini harganya adalah per unitnya 1.000 contohnya. Tapi kalau di sini harganya naik jadi 1.500, jumlahnya apakah kita masih akan tetap pesan 16,25 ton atau kita sesuaikan kembali? Itu juga harus diperjelas. Kemudian ini adalah demand deterministik. Ini saya akan skip di sini.
Kemudian saya akan tunjukkan slide yang kedua. Slide kedua terkait dengan analisis Markov. Nah, untuk analisis Markov, di sini saya menunjukkan bahwa analisis Markov ini disebut sebagai proses yang stokastik. Jadi stokastik ini menyebutkan bahwa di sana nanti akan terjadi perubahan dari probabilistik yang terjadi secara terus-menerus, di mana perubahan variabel di masa yang akan datang didasarkan pada perubahan di masa yang saat ini. Jadi di sini akan didapatkan nilainya seperti apa nanti akan kita pelajari. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah analisis terkait perubahan cuaca. Yang tadinya kalau hari ini hujan, besok yang terjadi apa? Apakah akan hujan ataukah tetap cerah cuacanya? Nah, untuk bisa menganalisis ini sebenarnya kita butuh banyak data. Data itu yang kita gunakan untuk memetakan atau menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi di situ. Kemudian contohnya ini bisa digunakan untuk menganalisis perpindahan merek atau brand dari yang digunakan oleh konsumen. Katakanlah hari ini Anda menggunakan providernya Excel, katakanlah. Kemudian bulan depan Anda berganti menjadi Indosat. Kemudian bulan depannya lagi mungkin ada teman Anda yang berganti dari Indosat pindah ke Excel contohnya. Jadi itu bisa dianalisis dengan menggunakan salah satunya adalah rantai Markov untuk menganalisis perpindahan tersebut. Atau perubahan-perubahan harga di pasar saham ataupun pasar domestik. Kemudian ada tiga prosedur dalam analisis Markov. Yang pertama adalah menyusun matriks probabilitas transisi, kemudian menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang. Nah, di sini yang akan kemudian nanti menentukan kondisi steady state, nanti akan saya bahas sampai menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang dulu, supaya Anda nanti tidak terlalu berat untuk menghitungnya. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya ini masalah perubahan cuaca. Kalau hari ini hujan, besok hujan, maka kemungkinan terjadinya adalah 0,6. Tapi kalau hari ini hujan, besok cerah, kemungkinan terjadinya adalah 0,4. Atau dengan kata lain, probabilitasnya adalah yang satu adalah 60%, yang satu adalah 40%. Kemudian yang di bawah itu, kalau hari ini cerah, besok hujan, kemungkinan terjadinya adalah 0,8. Kalau hari ini cerah, besok cerah, kemungkinan terjadinya 0,2. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan matriks probabilitas transisi. Isinya apa matriks ini? Cuma membandingkan state hari ini. Kalau hari ini hujan, besok hujan, probabilitasnya adalah 0,6. Kalau hari ini hujan, besok cerah, probabilitasnya adalah 0,4. Kalau hari ini cerah, besok hujan, kemungkinan terjadinya 0,8. Kalau hari ini cerah, besok cerah, kemungkinan terjadinya adalah 0,2. Kemudian kita bisa lanjutkan, ini contohnya, di suatu tempat atau suatu wilayah, ada pemasaran terkait dengan, ada pengamatan terkait dengan jenis sabun mandi yang digunakan. Ada merek A, merek B, merek C, dan merek D. Jadi ada 4 jenis. Kemudian konsumen, itu ada konsumen yang loyal, konsumen yang setia. Jadi konsumen yang setia ini, konsumennya tidak mau pindah-pindah. Jadi kalau hari ini menggunakan sabun merek A, besok akan menggunakan merek yang sama. Kemudian, tetapi ada juga konsumen yang senangnya berpindah, mencoba merek A, besok ganti lagi menggunakan merek B, merek C, dan seterusnya. Dan kemudian dari data yang dilakukan, dari pengamatan yang didapatkan, kita bisa
mengetahui informasinya seperti ini. Jadi dari 220 konsumen bulan ini, kemudian terjadi perpindahan sebanyak 50 itu yang masuk. Jadi yang masuk itu yang yang memilih menggunakan merek A tadi. Jadi beralih dari merek yang lain pindah ke merek A, dan sebaliknya yang kehilangan itu dari merek A pindah ke merek yang lain. Kemudian merek B ini yang berpindah untuk merek B di sini yang berpindah dari merek lain ke merek B itu jumlahnya 60, yang berpindah dari merek B ke merek lain itu jumlahnya 70. Jadi di sini kita bisa memprediksikan jumlah konsumen di bulan depan adalah 290, 230 dan seterusnya. Sehingga jumlahnya berputarnya hanya di sekitar ini saja. Kemudian dari sini kita akan menyusun matriks probabilitas transisinya. Nanti untuk teorinya silahkan dibaca saja. Kemudian dari survei yang didapatkan, kemudian di sini dibutuhkan informasi. Kemudian kita lakukan dari survei yang didapatkan, yang berpindah tadi kemana saja di situ. Contohnya yang berpindah dari B menuju ke A ini adalah 40. Kemudian yang berpindah dari B menuju ke A jumlahnya adalah 10. Sebaliknya yang berpindah dari A menuju ke B itu jumlahnya 20. Yang berpindah dari C menuju ke yang berpindah dari A menuju ke C yang berpindah dari A menuju ke C jumlahnya 10, dan kemudian yang berpindah dari A menuju ke D jumlahnya 15. Nah, dari sini kita bisa menentukan jumlah konsumen untuk bulan depan itu jumlahnya berapa. Jadi ini sama seperti yang ini ya. Tapi yang ini hanya informasi singkat, kemudian yang ini penjelasannya. Kemudian dari sini kita bisa menentukan untuk jumlah konsumen bulan depan di situ jumlahnya berapa. Kemudian dari sini kita bisa melihat atau kita bisa menyusun matriks probabilitas transisi. Kalau step-nya untuk bulan ini 175. Kemudian untuk bulan kenapa di sini 175? Kita bisa melihat dari sini, dari jumlah konsumen yang berpindah di situ, jumlah konsumen yang berpindah dari 220, kemudian mendapatkan kenapa 175 dari Anda bisa melihat untuk bulan depan ini kita ambilkan dari 225 di sini, yang berpindah itu kan 50. Jadi 50. Sehingga kita bisa mengetahui yang tetap berada pada yang pilihan merek A tadi adalah 175 didapatkan dari 225 dikurangi dengan 10. Dikurangi dengan 10 dengan 40 plus 10. Jadi 225 dikurangi dengan 50. Jadi tidak usah melihat yang ini, kita hanya perlu melihat yang bagian ini saja. Untuk mengisi yang pertama. Kemudian untuk yang berikutnya 20 ini dapatnya dari mana? 20 ini kita bisa melihat dari sini saja, kehilangan ini 20, 10, 15. Kemudian yang berikutnya 290, kita lihat di sini yang berpindah 290 dikurangi 20 tambah 25 tambah 15 ini berarti ini 40. Berarti kok belum berpindah ya?
Oke, tapi yang ini sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Nah, saya mungkin ulang sekilas dari ini tadi untuk distribusi rantai markup ini awalnya tadi, ini bulan-bulan untuk konsumen, ini tadi informasi awalnya demikian. Ini jadi yang berpindah dari konsumen A ke yang berpindah dari merek BCD ke A ini adalah 50, yang berpindah dari A menuju ke BCD adalah 45. Sehingga ini jumlah konsumen bulan depan ini didapatkan dari 220 ditambah 50 dikurangi 45 hasilnya 225. Untuk yang lain juga sama, nanti tinggal dihitung saja. Kemudian untuk informasi perpindahannya dari yang mendapatkan dari, jadi ini yang dari merek B pindah ke merek A ini jumlahnya 40, yang dari merek B menuju merek A jumlahnya 10. Sebaliknya dari merek A menuju merek B itu 20, dan kemudian untuk merek B menuju merek C 10, dan merek A menuju merek B itu adalah 15, sehingga hasilnya 225. Sama seperti yang tadi. Kemudian untuk step yang ini, step bulan depan ini, step ini mengikuti untuk yang A, ini mengikuti penjumlahan yang ini. Jadi kita punya 225, kemudian yang kita lihat adalah di kolom sebelah ini. Kolom sebelah ini yang mendapatkan itu kan adalah 50 ya, di situ 225 dikurangi dengan 40 tambah 10. Jadi 225 dikurangi dengan 70 dengan 50 hasilnya adalah 175. Nah, sebaliknya yang di sini 290 ini dikurangi dengan 20 tambah 25 tambah 15 berarti dikurangi dengan 60. Jadi 290 tambah dikurangi dengan 60 hasilnya nanti berapa? Di sini hasilnya adalah 230. Jadi menuliskannya seperti ini. Ini 175 tadi dapatnya dari 225 dikurangi penjumlahan yang kolom ABC yang pertama itu yang ABCDE yang kolom mendapatkan dari, kemudian yang di bawahnya 290 ini dikurangi dengan kolom mendapatkan dari. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ini A, ini 175, kemudian B-nya adalah 230, C-nya adalah 205, dan D-nya adalah 205. Kemudian dari sini kita bisa mendapatkan matriks probabilitas transisi. Matriksnya bisa kita hitung, nilainya cukup sederhana, tinggal dihitung aja. Dari tabel yang ini 175 dikurangi dengan 202, dibagi dengan 220. 20 dibagi 220, 10 bagi 220, dan seterusnya. Sehingga nanti ketemunya hasilnya sebagai berikut. Untuk A, B, C, D itu seperti apa di situ sudah dituliskan. Dan yang lain-lain ini juga sama, nanti untuk yang bagian ini tinggal dibagi saja dengan jumlah atau jumlah total pada masing-masing baris tadi. Kemudian ini contoh yang berikutnya, contoh terkait dengan pilihan masyarakat terhadap beras. Ada beras Cisadane dan kemudian ada di beras IR36. Dan kemudian di sini adalah pola perpindahannya yang sebelumnya menggunakan Cisadane tetap di Cisadane, itu adalah yang contohnya yang di atas 3 ini. Kemudian sebelumnya Cisadane pindah ke IR36, itu yang ada di bagian ini, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan metrik probabilitas transisi yang awalnya rojo lele tetap bertahan rojo lele, jumlahnya ada 2. Yang awalnya rojo lele berubah menjadi IR36 adalah 1, yang berubah menjadi Cisadane adalah 1. Dan seterusnya, dari sini kita nanti bisa mendapatkan matriks probabilitas transisi
hasilnya adalah sebagai berikut. Caranya sama, nanti tinggal dibagi saja, 2 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 0,5. 0,3 1 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 0,33. 1 kemudian dan seterusnya. Nah, ya, selanjutnya setelah kita dapatkan matriks probabilitas transisi, kita bisa menentukan probabilitas tree. Jadi untuk mendapatkan nilai atau informasi yang relevan. Jadi contohnya ini, probabilitas tree ini contohnya tadi kita kembali hujan dan cerah tadi ya, hujan dan cerah, kemudian di situ 0,6, kemudian ada 0,8 dan seterusnya. Ini dari contoh yang awal tadi. Nah, kita bisa mendapatkan probabilitas tree-nya adalah sebagai berikut. Jadi ini kalau hari ini hujan, besok hujan adalah ini probabilitasnya 0,6, kemudian 0,4 dan seterusnya. Nanti saya akan analisis di sini saja. Oke, saya coba karena nanti takutnya kalau di pakai whiteboard itu nggak kelihatan. Saya mau coba membuat contoh yang ini. Jadi yang contoh ini, yang tadinya merek A, merek B, merek C, nah, saya akan buka notepad saya dulu atau drawing. Saya coba buka pen saya. Sebentar, saya setting dulu untuk settingannya. Contohnya seperti itu. Jadi kalau hari ini menggunakan A di sini, katakanlah hari ini menggunakan A, kemudian besok akan menggunakan, di sini kan ada pilihannya, tetap menggunakan A, B, atau C, itu berapa? Saya hanya akan menunjukkan contoh yang pertama ini, yang A. Kemudian dari sini kita bisa buat di sini. Contohnya yang tetap menggunakan A kembali itu adalah jumlahnya adalah 0,796. Kemudian dari A yang menggunakan kemudian menggunakan B adalah 0,091. Kemudian yang dari A menggunakan kemudian ke C itu ada kemungkinannya adalah 0,045. Kemudian yang D ini adalah 0,068. Nah ini baru satu contoh ya. Kemudian yang selanjutnya lagi kita bisa membuat family tree lagi. Contohnya gini, ini bisa diplotkan atau yang ini juga bisa diplotkan lagi nanti. Yang awalnya B kemudian menggunakan apa namanya, kemudian beralih ke A, itu jadi berapa? Yang kemudian dari awalnya nah ini dari B, kemudian kita bisa melihat kalau yang B yang pindah ke A berapa di sini 0,0133. Kemudian yang sebenarnya settingannya sepertinya salah gitu.
Berarti ini 0,0133, ini 0,767, kemudian di sini 0,011, 0,017, kemudian 0,083. Contohnya seperti ini dan seterusnya, sehingga nanti dalam probabilitasnya semakin lama ini akan semakin semakin lebar kan. Jadi ini adalah ini biasanya terkait dengan ini hari kedua, kemudian ini hari pertama. Jadi kalau hari ini atau bulan ini atau tahun ini menggunakan A, nanti probabilitas menggunakan A kembali adalah ini, kemudian B-nya ini, C-nya ini, D-nya ini, kemudian nanti yang selanjutnya kalau kemarin menggunakan A, kemudian hari ini menggunakan B, maka kemungkinan besok menggunakan A itu berapa persen, kemudian tetap menggunakan B lagi berapa persen. Itu seperti apa nanti bisa dianalisis di sini. Jadi analisisnya ini tetap berdasarkan kepada matriks probabilitas transisi yang digunakan. Nah, kemudian saya tunjukkan contoh analisisnya. Oke, saya akan tunjukkan contoh perhitungannya seperti apa di situ. Ini tadi kan kita sudah sampai ini ya. Nah, contoh perhitungannya seperti apa? Nah, ini kita bisa hitung nilainya. Contohnya untuk kalau sebelumnya hujan, kemudian besoknya hujan, kemungkinannya adalah 0,6. Kemudian hari keduanya ini adalah hujan, kemudian maka kalau hari keduanya hujan, kemudian besoknya hujan, berapa kemungkinannya adalah 0,6. Kemudian kalau hari ini hujan, kemudian besoknya hujan lagi, kemungkinannya berapa? 0,36. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari 0,36 ditambah dengan 0,24. Nah, 24 ini dapatnya dari mana? Dari bagian ini sebenarnya. Jadi kan nilai di sini adalah 0,6 ya, 0,6. Kemudian kita bisa menentukan nilai untuk apa namanya? Untuk hari ketiga ini adalah 0,36 didapatkan dari 0,6 dikalikan dengan 0,6. Hasilnya adalah 0,36. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang cerah ini dapatnya 0,24 dari mana? Dari 0,6 dikalikan dengan 0,4. Hasilnya 0,24 dan seterusnya. Jadi dari situ kita bisa mendapatkan nilai probabilitas untuk masing-masing kejadian pada hari ke-1, kedua ataupun ketiga. Oke, apakah ada pertanyaan? Oh, jadi kalau mencari probabilitas isu itu sesuai dengan data yang ada ya, Pak? Iya, betul, sesuai dengan data, Mas. Itu biasanya dari data pengamatan yang sebelumnya. Yang hitung-hitungan sebenarnya cuma di sini ini saja, ada sedikit hitung-hitungannya. Oke, ada pertanyaan? Nah, nanti akan saya berikan tugasnya kurang lebihnya sama sampai membuat diagram ini ya, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan sebelum saya berikan tugas? Belum ada, Pak, dari saya. Belum ada ya. Oke. Ya, nanti ini intinya ini 0,36 dapatnya dari 0,6 kalikan 0,36. Ini 0,6 kali 0,4 hasilnya di sini 0,24. Ini adalah probabilitas kemungkinan terjadinya hujan di hari ketiga. Kemungkinan terjadinya cerah di hari ketiga jika sebelumnya itu mengalami hujan ataukah sebelumnya cerah di situ. Nanti bedanya hanya itu saja.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Nanti latihannya akan saya kirimkan kemungkinan besok ya, saya mengirimkan latihan untuk analisis makro. Nanti silahkan Anda lakukan analisis dan kemudian nanti silahkan dikumpulkan besok minggu depan. Nah, untuk pengumpulan hari ini masih diperpanjang sampai nanti malam. Pengumpulan tugas minggu yang lalu itu masih diperpanjang sampai nanti malam jam 23. Deadline-nya besok pagi jam 7 untuk cut update-nya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam.